ya. Kalian Ibu doakan semoga tetap sehat dan selalu semangat untuk menjalani aktivitas hari ini. Ya, baik, kita memulai pelajaran. Ibu minta ketua kelasnya untuk memimpin doa terlebih dahulu. Silahkan. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Beradam hati dimulai. Berdoa selesai. Ya, ini yang tidak hadir siapa saja ya? Nur Kaila sama Sakila. Nur Kaila dan Sakila. Kenapa dua orang ini tidak masuk hari ini? Masih ingat pelajaran yang kita pelajari di pertemuan sebelumnya? Ya? Apa coba? Kemarin masih ingat? Dini masih ingat apa yang telah kita pelajari di pertemuan sebelumnya? Materi yang sudah dipelajari yaitu pengertian teks berita, bentuk teks berita, struktur dan kaidah pembahasan teks berita buku. Ya, untuk lebih motivasi kita belajar hari ini, Ibu akan menayangkan video Ini motornya kenapa? Ya, kenapa motor tuh? Tidak maling itu. Dia maling lah ini. Jangan sampai masyarakat terpengaruh dengan informasi hoax atau berita bohong yang pada akhirnya mengancam keutuhan berbangsa dan bernegara. Sudah kalian menyimak videonya? Apa kira-kira pesan untuk kita? Ini ya, jangan sampai kita menyebarkan berita yang tidak benar, belum tentu kebenarannya. Berbijak-bijaklah dalam menyampaikan informasi, terutama di media sosial. Potensi dasar yang nanti kalian harus kuasai adalah Ibu ambil kompetensi dasar 4.2, yaitu menyajikan data informasi dalam bentuk berita secara lisan. Kegiatan pembelajaran menggunakan model Project Based Learning atau PJBL yang akan dipadukan dengan metode ceramah, diskusi, tanya jawab, dan penugasan peserta didik diharapkan mampu yang pertama menuliskan teks berita dengan tepat, yang kedua menyunting teks berita yang ditulis dengan tepat. Coba Haikal bisa menyebutkan manfaatnya apa kalau kita menulis teks berita? Dapat menyampaikan informasi. Ibu ingin kalian memperhatikan tayangan berita berikut ini ya sebagai contoh. Nanti kalian silakan simak baik-baik dan ada beberapa hal yang Ibu akan tanyakan kepada kalian. Ya, perhatikan baik-baik. Pemirsa, mendekati libur Natal dan Tahun Baru, harga sejumlah bahan pokok merangkak naik. Nah, sudah kalian menyimak video berita tadi? Bagaimana? Apakah muncul unsur-unsur berita dalam tayangan berita tadi? Nah, Ibu akan menanyakan. Tadi ada unsur apa? Apa yang diberitakan dari tayangan tadi? Harga sembako naik. Ya, harga sembako naik. Setuju yang lain? Di mana peristiwa itu terjadi? Pasar Keramat Jakarta. Ya, Pasar Keramat Jati, Jakarta. Sekarang Ibu akan tanya unsur kapan. Coba Jikri, kapan peristiwa itu terjadi? Menjelang Natal dan Tahun Baru. Ya, menjelang Natal dan Tahun Baru, kira-kira bulan apa itu? Desember. Iya, tentunya Desember. Bagus saja berarti ini ya beritanya. Kemudian unsur siapa? Siapa yang diberitakan dalam tayangan tadi? Pedagang dan pembeli di Pasar Keramat Jati. Ya, pedagang dan pembeli. Ada yang tahu tadi siapa saja namanya? Ada Bapak Putu ya. Kemudian Ibu Yati. Kalian menyimak tadi beberapa orang yang diwawancarai. Nah, itu unsur siapanya. Ya. Kemudian Ibu tanya lagi, dari unsur mengapa? Coba Luna, tadi menyimak tidak? Unsur mengapanya apa? Tingginya permintaan masyarakat. Ya, tingginya permintaan masyarakat. Jadi kenaikan sembako itu alasannya adalah karena tingginya permintaan masyarakat. Coba unsur yang terakhir untuk unsur bagaimana? Harga sembako semuanya naik, terutama harga telur. Pengunjung pasar pada mengeluh dengan kenaikan harga tersebut. Harapan perdagangan harga jangan naik. Ya, tadi jadi unsur mengapanya karena harga sembako semuanya naik, terutama harga telur ya. Tadi kalian pun menyimaknya. Kemudian pengunjung pasar pun pada mengeluh ya dengan kenaikan tersebut. Terus apalagi tadi harapan pedagang harga
tetap ada dalam harga yang standar, ya, tidak naik. Baik, terima kasih untuk tadi yang sudah menyimak, beri tepuk tangan. Semoga yang lain pun bisa tadi menyimak unsur adik simbanya, karena suatu berita itu akan unsur apa, siapa, di mana, mengapa, bagaimana, itu akan selalu melekat dalam sebuah berita. Yang tadi kalian simak, Ibu ingin kalian berlatih mengerjakan LKPD yang telah Ibu siapkan. Namun sebelumnya Ibu ingin membagi dulu kalian kelompok, ya. Silakan supaya cepat Ibu atur saja untuk masing-masing kelompoknya. Kelompok 1 silakan nanti bergabung posisinya. Kelompok 2, 3, 4, 5, 6. Jadi masing-masing 4 orang dalam satu kelompok. Bisa dibuat sekarang posisinya? Silakan diatur senyaman mungkin posisi duduknya. Kalau sudah pada posisinya, Ibu bagikan LKPD-nya. Silakan kalian baca petunjuk yang harus kalian kerjakan. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan. Ya, barangkali ada yang tidak jelas dalam perintahnya atau jelas gambarnya? Jelas. Ini kemarin kalian pun mengalaminya, pemilihan ketua OSIS SMPN 1 Raja Galuh. Ya, masih hangat ya. Ada gambar-gambarnya, proses pemilihannya dari tahapan pertama sampai terakhir. Nah, ini gambar ini bisa bercerita ya, bagaimana nanti kalian membuat beritanya dari informasi yang ada dalam gambar tersebut. Nah, tugas kalian adalah yang pertama, buatlah sebuah teks berita dari gambar kegiatan di atas dengan memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama harus strukturnya, harus ada judulnya, ada kepalanya, ada tubuh beritanya, dan ada ekor beritanya. Nulis teks berita itu apa? Ibu ingin kalian mencari informasi, ya, bawa gadgetnya, gawainya. Coba silahkan manfaatkan gawai kalian, searching, mencari langkah-langkah menulis berita itu seperti apa. Ayo, ulangi yang pertama. Yang pertama menentukan topik peristiwa. Ya, topiknya. Nah, dari gambar tersebut pasti ketahuan ya topiknya apa. Kemudian Yang kedua mendatangi sumber berita, yaitu dengan mengamati langsung atau mewawancarai orang-orang yang memiliki hubungan dengan berita itu. ya, ketiga. Yang ketiga mencatat fakta-fakta dari hasil pengamatan atau berpola adik Simba atau 5W plus 1H. Ya, kemudian Yang keempat, mengembangkan catatan itu menjadi teks berita yang utuh dan disajikan mulai dari yang penting ke kurang penting. ya, terima kasih kelompok 1 sudah memberikan. Ya, berarti langkah-langkahnya yang disebutkan oleh kelompok 1 ada 4 langkah penulisan berita: menentukan topik, kemudian mendatangi sumber, mencatat fakta-fakta, mengembangkan catatan, dan yang terakhir menyunting. Menyuntingnya itu, nah, penyuntingan teks berita. Nanti kalian dapat melakukannya seperti ini. Dapat dilihat tadi segi kelengkapan. Nah, jadi dicek ya. Nanti ada unsur adik simbanya sudah lengkap belum? Ada unsur apa, siapa, di mana, mengapa, bagaimananya sudah lengkap belum? Kemudian juga EYD-nya, ya, huruf kapitalnya, tanda bacanya juga nanti kalian perhatikan. Kemudian sumbernya yang jelas, ya, harus ada sumber yang jelas, dan yang terakhir adalah judul. Untuk judul kalian berikan di paling akhir, ya, setelah draft tulisannya selesai baru membuat judulnya. Silakan judulnya semenarik mungkin. Ya, sebentar perhatikan dulu supaya tidak ada kesalahpahaman. Ya, jadi nanti Ibu berikan waktu untuk proses penulisannya selama 25 menit. Silakan sekarang buat rancangannya terlebih dahulu. Nanti silakan kelompok mempresentasikannya. Ya, 5 menit saja untuk merancang. Menentukan unsur berita, yaitu adik Simba. Yang kedua merancang struktur teks. Yang ketiga mengembangkan kerangka. Yang keempat menentukan judul berita. Yang kelima menyunting teks. Yang keenam mempresentasikan teks, dan terakhir mengumpulkan teks. Ya. Baik, silakan sekarang kelompoknya mulai mengembangkan kerangkanya. Semuanya bekerja sama, tidak ada mengandalkan salah satu di antara kalian. Buat sempurna mungkin beritanya ya. Ya, silakan. Ya, semuanya di sini. Yang terdekat saja kelompoknya nanti ditukar terlebih dahulu. Kelompok yang lain silakan
dengan huruf kapitalnya, tanda bacanya, unsur-unsurnya sudah lengkap atau tidak. Sebelahnya, silakan ditukar. Atau dengan kelompok kita ya. Coba ibu ingin mengecek dari kelompok 1 punya kelompok 2, adakah yang harus diperbaiki? Tulisan judul ada yang salah, Bu. Oh, judulnya katanya nih kelompok 2 ada judulnya yang salah. Penggunaan huruf kapitalnya atau kalimatnya? Kelompok yang ini memeriksa kelompok mana? Ya, apa kesalahan? Ada kesalahan? Apa? Penulisan judul ada yang salah. Sama juga judulnya. Ternyata kalian kurang ini. Pas di judulnya hampir rata-rata ada kesalahan. Baik ya, karena sudah ditemukan kesalahan dari masing-masing kelompoknya dan sudah ditandai kesalahannya? Sudah. Ya, sekarang silahkan untuk mempresentasikan hasil yang sudah jadinya. Ibu minta perwakilan dari kelompok 1 untuk ke depan dan mempresentasikan teks beritanya. Silakan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, saya Ribi dan teman saya Didi. Judulnya Suksesnya Pemilihan Ketua dan Wakil OSIS SMP Negeri 1 Raja Galuh. Terima kasih kepada semua pihak yang telah menyukseskan acara ini. Saya sangat bangga dan bersyukur atas terlaksananya kegiatan ini. Semoga ketua terpilih dapat menjalankan amanah ini kepadanya. Segitu presentasi dari kami. Semoga bermanfaat. Kami tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan. Ya, bagus, lengkap ya. Kalian dapat menyimak ada unsur adik simbanya? Lengkap ya. Judulnya tadi apa? Suksesnya Pemilihan ketua dan sekarang ibu akan melakukan evaluasi ya. Kira-kira nih pengalaman apa yang kalian peroleh hari ini? Kalian ibu ajak menulis membuat sebuah proyek. Coba pengalaman apa yang kalian dapatkan untuk pelajaran hari ini? Kesha, apa pengalamannya? saya termotivasi menjadi wartawan, Bu. Iya, bagus. Beri tepuk tangan dulu. Ternyata dari hasil pelajaran kita hari ini ada yang termotivasi untuk menjadi wartawan. Ya, ibu doakan semoga cita-citanya terlaksana ya. Bagus. Kemudian apa lagi kira-kira pengalaman yang dapat kalian peroleh? Siapa? Ini apa yang dapat diperoleh? Bu, ternyata gampang-gampang susah ya menulis teks berita itu, terutama ketika kita harus menggunakan kata baku. Iya, betul ya. Ternyata gampang susah. Samakah pengalaman yang kalian alami dengan Dini? Iya, karena ada aturan yang harus dilaksanakan. Tidak boleh semaunya, apalagi menggunakan bahasa jauh. Baik ya, berarti tadi ada pengalaman positif ya, membuat motivasi untuk menjadi cita-citanya sebagai wartawan. Nah sekarang kita refleksi kegiatan pembelajaran hari ini. Coba nih, ibu akan bertanya, apakah kalian sudah dapat memahami pembelajaran hari ini? Alhamdulillah, mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari dan ibu sampaikan dapat kalian pahami. Kemudian nih, kesulitan apa yang kalian hadapi saat pembelajaran? Tadi apa? Ya, Bibi? Saat mengembangkan kerangka, Bu, kita Ya, harus kenapa? bisa merangkai kata-kata, padahal di otak sudah ada, tapi saat menuliskan agak sulit dituangkan. Ya, rata-rata seperti itu kah? Ya. Padahal di benaknya sudah muncul ya ide-idenya, tapi ketika mau dituliskan dalam sebuah kalimat ternyata mengawalinya sulit ya. Tapi ini dapat diatasi ya. Jika kalian terus berlatih akan terbiasa. Nah, untuk hari ini ada tugas nih untuk pertemuan berikutnya. Tugasnya buat ringkasan materi teks iklan. Jadi untuk pertemuan berikutnya kita akan beralih ke materi teks iklan. Kalian buat ringkasannya dari pengertiannya, unsur, struktur, dan kaidah kebahasaannya. Di buku catatan saja ya. Bisa dilaksanakan? Ya. Ketua kelas mohon tutup dulu pertemuan kita dengan doa bersama-sama. Silahkan ketua kelas. Sebelum pulang mari kita berdoa, berada hati dengan berdoa selesai. Ya, amin. Alhamdulillah. Sekali lagi Ibu sampaikan terima kasih.
Silakan Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.